Tapi saya tidak malu sebagai petani. Kenapa? Karena tanpa petani, orang kota itu mau makan apa? Gitu. Tanpa petani, Indonesia tidak akan bisa bangkit dari keterpurukan ekonominya. Tanpa petani, saya pikir Indonesia ini juga tidak akan bisa untuk swasembada pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regi Zanopa, sehari-hari dipanggil dengan Regi. Saya asli penduduk Kerinci dan saya lahir di kaki Gunung Kerinci. Saya menyelesaikan pendidikan SD sampai SMA saya di Kabupaten Kerinci. Kemudian saya melanjutkan S1 saya di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Geografi. Setelah saya menamatkan S1, dengan ilmu yang saya dapatkan dari UNP tersebut, saya tertantang untuk mengaplikasikannya di daerah saya ini. Kenapa? Karena Kerinci ini merupakan salah satu dataran tinggi, yang mana di sini juga terdapat gunung api aktif. Dengan adanya gunung api aktif, saya lihat potensi yang ada di Kabupaten Kerinci ini sangat menarik. Kenapa saya tertarik untuk bertani? Karena di Kerinci ini terdapat gunung api, yang mana kita ketahui bahwa di suatu daerah gunung api tentulah tanahnya akan sangat-sangat subur dibandingkan daerah lain. Nah, jadi saya mencoba dari tahun 2015 ketika saya tamat dari UNP, saya belajar untuk bertani. Mulai dari awal saya diajarkan oleh orang tua saya, yang mana beliau juga seorang petani. Beliau seorang petani dan saya ambil ilmu dari beliau. Nah, saya memilih varietas cabai dikarenakan saya melihat kebutuhan pasar cabai ini sangatlah besar dibandingkan yang lain. Saya contohkan saja misalnya terong. Ketika tidak ada terong, maka masyarakat tetap juga akan makan gitu. Masyarakat juga akan tetap nyambal. Tapi tanpa cabai, apalagi kita di Sumatera ini, lidah kita ini sudah terbiasa dengan yang pedas, cabai. Sehingga cabai ini menjadi hal wajib di dalam suatu masakan. Varietas cabai ini menurut saya tidak terlalu sulit untuk dibudidayakan.
Asalkan kita tahu dan paham tentang bagaimana cara perawatannya, dimulai dari pengolahan lahan, pemupukan, pemasangan mulsa. Nah, untuk bertanam cabai ini, pertama-tama kita memilih bibit yang unggul. Yang mana bibit yang unggul tersebut adalah bibit yang tahan terhadap hama dan penyakit. Itu bisa kita lihat pada tanaman cabai yang sehat. Nah, jika sudah terdapat tanaman cabai yang sehat, maka kita pilih buah tersebut. Kemudian buahnya kita jadikan biji dan bijinya kita semai. Nah, dari penyemaian bibit hingga bibit tadi bisa dipindahkan ke lahan itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Nah, kadang bisa mencapai 1,5 bulan. Setelah ditanam, maka cabai ini kita mulailah perawatannya, yaitu mulai dari penyiangan, pemupukan, dan juga yang tidak kalah penting adalah penyemprotan pestisidanya. Nah, untuk pestisida cabai itu harus kita fokuskan kepada pertama insektisida dan juga hama. Yang kedua kita fokuskan kepada fungisidanya. Jika fungisida dan insektisidanya ini sudah baik, maka insya Allah cabai kita aman dari serangan berbagai hama dan penyakit. Suka dukanya sebagai petani adalah ketika saya tamat dari kuliah, saya mulai untuk bertani. Pada awal-awalnya saya sering dicemooh oleh teman, dan saya juga sempat merasa minder. Kenapa? Karena teman-teman saya yang ada di kota, mereka setelah tamat kuliah bekerja di suatu perusahaan, bekerja sebagai guru dan juga sebagai PNS. Nah, dari banyaknya ejekan tadi, saya bersemangat untuk mencoba atau menunjukkan kepada masyarakat bahwa bertani itu tidaklah rugi, tidaklah gengsi. Nah, saya buktikan pada lahan saya ini. Saya punya lahan cabai kurang lebih, kalau bahasa kerincinya, 7 piring. 1 piring itu sama dengan 18 kali 18 meter persegi. Masa panen cabai itu dimulai pada awal cabai berumur 5 bulan. Nah, jadi pada umur 5 bulan cabai sudah dapat dipanen. Nah, untuk 1 bulan kita panennya ada 4 kali, berarti 1 minggu 1 kali. Sekitar 200 kg cabai. Jika dikalikan 4, maka akan didapatkan 800 kg cabai. Nah, dalam sebulan yang 800 kg itu dikalikan 50.000 harga sekarang, maka akan didapat harga keuntungan sekitar 40 juta rupiah. Untuk hidup di Kerinci dan cukup untuk membuat
saya sebagai petani merasa puas dan bangga sebagai petani. Percayalah, saya sudah mencobanya. Memang pakaian kita kotor, tapi hasilnya sangat memuaskan dan alhamdulillah membuat kita menjadi tenang, nyaman, dan tanpa tekanan. Hiduplah petani Indonesia. Action. Suka duka saya sebagai petani yaitu Oke, Kak. dengan bertani kita dapat pertama kita dapat mengatur hidup kita sendiri. Kita bosnya, kita yang punya lahan dan kita yang mengelola keuangan kita. Ibaratnya Sudah, Pak.